Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Dan di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri atas nama Muhammad Al-Ghazali, saya sendiri, rekan saya Muhammad Tony Wijaya dan Rian Kurniawan. Di pertemuan kali ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan dengan judul Relasi Sains dan Agama, Review terhadap perkembangan pandangan tentang sains dan agama. Pengertian sains. Kata sains berasal dari kata sein, senta, sin, yang artinya mengetahui. Dalam kata lain, sains adalah logos, sendi atau ilmu. Sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta atau fenomena alam. Sains yang dipahami dalam arti sebagai pengetahuan objektif, tersusun dan teratur tentang tatanan alam semesta. Sains pada wilayah sempit atau spesifik dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan alam, dan pada tataran yang luas dipahami sebagai segala macam disiplin ilmu pengetahuan. Pengertian agama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem atau kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut juga dengan dewa atau nama lainnya, dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Sebagian orang apabila ditanya tentang agama, maka jawabannya adalah pegangan hidup yang dianutnya yang memberikan kedamaian. Indonesia merupakan negara pluralitas dan salah satunya dalam hal agama. Terdapat lebih dari 5 agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, serta kepercayaan masyarakat. Secara definitif, sains adalah ilmu pengetahuan, dipakai sebagai kata kolektif untuk menunjukkan bermacam-macam pengetahuan yang sistematik dan objektif, serta dapat diteliti kebenarannya. Definisi sains ini menjadi acuan dalam mengkaji relasi agama dan sains. Sedangkan gambaran yang dimaksudkan yaitu latar belakang historis pertemuan antara agama dan sains di barat, dunia Islam, dan pada masa kontemporer. Latar belakang historis relasi sains dan agama di barat. Pertemuan antara agama dan sains di barat berlangsung sejak awal mula sains mulai dikembangkan di barat. Pertemuan tersebut dapat dikategorikan pada 3 masa. Masa awal berkembangnya filsafat sebagai induk dari sains. Masa abad ke-15 ketika sains mulai dirumuskan pada nilai-nilai keilmiahan, dan ketika pada masa sains mendominasi pola pikir barat. Masa awal berlangsung saat pemikiran filsafat mulai mencari sebuah kebenaran dan jalan penalaran atau penggunaan logika secara maksimal. Bentuk kepercayaan yang ada saat itu berupa pengagungan pada dewa-dewa, dan kehidupan masyarakat sangat ditentukan oleh pemberian dewa. Ketika filsafat memberikan pemikiran yang berlawanan dengan apa yang dipahami masyarakat dari ajaran dewa-dewa, seperti yang terlihat dalam cerita hidup Sokrates yang harus diadili dalam sidang, yang menganggap Sokrates telah melakukan penghinaan terhadap dewa di awal abad sebelum Masehi sampai awal Masehi filsafat kemudian berasimilasi dengan kehidupan masyarakat, khususnya dengan doktrin keagamaan, yang nantinya agama Kristen banyak mengadopsi filsafat Yunani ini. Selanjutnya, pada abad ke-15, abad ini dikenal sebagai masa Kristenan mendominasi masyarakat barat. Kesatuan otoritas agama dan negara telah berkuasa selama berabad-abad. Pihak otoritas gereja saat itu tidak segan menjatuhkan hukuman mati bagi yang melanggar. Di antara tokoh-tokoh ilmuwan yang mendapatkan hukuman mati adalah Nicholas Copernicus, Galileo Galilei, dan Isaac Newton. Mereka dipercaya sebagai pembawa ajaran baru dan dianggap sebagai ancaman. Masa selanjutnya yaitu masa Renaissance, masa kebangkitan sains yang diawali dari peristiwa revolusi industri di Prancis. Peristiwa ini kemudian mengubah pola pikir masyarakat yang menilai segala sesuatunya harus dapat dibuktikan dan sifatnya harus ilmiah, sehingga di masa ini menjadi satu pandangan umum
ketika melihat adanya ilmuwan yang ateis dan bahkan mencoba mengubah agama dari aspek kehidupan masyarakat. Latar belakang historis relasi sains dan agama di dunia Islam. Perkembangan sains di dunia Islam dapat dikatakan lebih awal daripada perkembangan yang ada di Barat. Saat Barat tengah didominasi oleh otoritas agama, dunia Islam justru tengah membangun peradabannya di wilayah Timur Tengah. Renaissance Islam berlangsung dari abad ke-3 Hijriah atau 9 Masehi sampai abad ke-4 Hijriah atau 10 Masehi. Masa Renaissance di Islam ini bukan berarti selalu berjalan searah dengan pemikiran keagamaan. Namun ternyata pengembangan ilmu ini akhirnya mengalami perlambatan hingga akhirnya berujung pada masa stagnasi. Masa ini dikenal dengan masa tertutupnya pintu ijtihad dan orang-orang hanya mendalami ilmu-ilmu agama. Masa ini berlangsung sampai abad ke-18 yang diakhiri dengan lahirnya tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam yang memotivasi kembalinya semangat kebangkitan Islam. Perkembangan relasi sains dan agama di era kontemporer. Peristiwa-peristiwa yang menghiasi hubungan antara agama dan sains yang ada dalam tradisi Barat maupun Islam menghasilkan sebuah bentuk hubungan baru bagi keduanya. Kedua tradisi mencoba mencermati relasi sains mereka dengan tradisi keagamaan, dan para pemikir mencoba untuk merenungi kembali dampak-dampak yang akan terjadi jika keduanya terpisah. Sedangkan dalam Islam, ketika mengalami masa penjajahan oleh Barat yang telah maju, ketertinggalan ini ditanggapi dengan cara merekonstruksi sains yang saat ini banyak dipengaruhi oleh Barat, agar dapat sejalan dengan landasan Islam. Dalam hal ini, beberapa tokoh di era kontemporer telah memberikan pemikirannya. Tokoh-tokoh tersebut diantaranya yaitu Fazlur Rahman, Ismail Raja Al-Faruqi, Naqib Al-Attas, Muhammad Arqaun, Said Hussein Nasr, dan Mehdi Gholsani. Pemikiran Said Hussein Nasr dalam relasi sains dan agama. Yang pertama, pentingnya pengkajian sejarah dan filsafat sains. Nasr mengajak umat Islam untuk menengok sejarah masa kemajuan serta kemunduran yang dihadapi dunia Islam. Sejarah ini akan membantu umat Islam untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai umat Islam yang pernah mengalami masa keemasan dan pencapaian kemajuan sains. Yang kedua, fokus permasalahan bersama sains dan agama saat ini. Krisis ekologi lingkungan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relasi sains dan agama yaitu mengenai konfrontasi antara sains dan Islam. Bukan pada sisi intelektual, namun lebih pada masalah etika. Secara etika, telah ada aturan tentang bagaimana pola hubungan manusia seharusnya terhadap alam maupun makhluk lain yang tentunya menginginkan adanya keharmonisan. Dan yang ketiga, gagasan Islamisasi sains. Selain dua hal di atas yang menjadi titik fokus pemikiran Nasr terhadap relasi sains dan agama, ada hal yang terakhir yang penting bagi para akademisi yang menginginkan adanya Islamisasi sains. Pernyataan Nasr tentang sains muncul di bawah keadaan khusus di Barat dengan pandangan filosofis tertentu tentang relasi alam. Hal yang menarik terhadap sains Islam dikemukakan oleh Nasr dalam kesimpulan disertasinya, yang dapat kita katakan sebagai kekhasan dari sains Islam yang dimaksud oleh Nasr. Pemikiran Ian Jiborbour dalam relasi sains dan agama. Pemikiran Ian dapat dilihat dalam karya-karyanya. Salah satunya yaitu Religion in Age of Science yang dituangkan dalam Gifford Lecture yang memiliki 3 bagian, di antaranya agama dan metode dalam sains. Bagian pertama sebagai sisi orisinilitas. Pemikiran Ian yaitu cara yang dapat digunakan untuk menghubungkan sains dan agama ke dalam tipologi. Pada bagian kedua, pemikiran Ian didasarkan atas teori-teori sains serta dogma dalam agama yang berlawanan satu sama lain, yaitu fisik dan metafisik, astronomi dan penciptaan, serta evolusi dan penciptaan yang berkesinambungan. Pada bagian akhir, yaitu refleksi-refleksi teologis dan filosofis, sebagai hasil pemikiran Ian terhadap 2 bab sebelumnya. Karya Ian ini merupakan hasil revisi dari karya sebelumnya yang disebutkan di atas. Revisi berupa pengorganisasian setiap bab dengan menggunakan tipologi. Tipologi pertama yaitu konflik. Dalam tipologi ini, pertama-tama Ian merujuk pada 2 contoh kasus. Yang pertama,
kasus pengadilan terhadap Galileo pada tahun 1633. Sikap Galileo yang dianggap menentang otoritas gereja dengan mengajukan teori Kopernikus bahwa matahari sebagai pusat tata surya dan bumi serta planet lainnya mengelilingi matahari. Teori ini berlawanan dengan teori Ptolemeus yang menyatakan bumi sebagai pusat tata surya. Yang kedua, tipologi independensi. Tipe independensi merupakan salah satu langkah yang lebih maju bagi Barbour untuk menghindari konflik antara sains dan agama adalah dengan memisahkan dua bidang itu dalam dua kawasan yang berbeda. Hal ini dapat dilihat melalui dua hal, yaitu sebagai dua domain yang terpisah, kemudian meninjau perbedaan bahasa dan fungsi masing-masing. Ketiga, tipologi dialog. Tipe dialog dalam membandingkan sains dan agama. Dialog menekankan kemiripan praanggapan, metode, dan konsep. Sebaliknya, independensi menekankan perbedaan yang ada. Salah satunya yaitu praanggapan mengenai kebangkitan sains barat yang dianggap sebagai integral dan doktrin penciptaan. Alam sebagai hasil penciptaan dalam pandangan Alkitab tidak seluruhnya bersifat ilahiyah. Terakhir, tipologi integrasi. Tipe integrasi ada 3 versi berbeda dalam integrasi: natural theology, theology of nature, dan sintesis sistematis. Sains natural theology mempunyai daya tarik kuat di dunia multiagama karena berangkat dari data ilmiah yang berpotensi untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai budaya dan agama. Lebih lanjut, ia konsisten dengan kekaguman dan keterpesonaan personal yang dirasakan para saintis dalam kerja mereka. Theology of nature tidak berangkat dari sains sebagaimana natural theology, melainkan berdasarkan pengalaman, keagamaan, dan wahyu historis. Persamaan dan perbedaan pemikiran Syed Hossein Nasir dan Ian G. Barbour. Persamaan pemikiran Nasir dan Barbour terhadap relasi agama dan sains meliputi 3 hal. Yang pertama ialah Nasir dan Barbour dalam melihat akar permasalahan agama dan sains ditarik secara historis pertemuan keduanya. Pernyataan Nasir penting untuk menerapkan kajian sejarah untuk melihat hubungan agama dan sains ini. Terlihat dalam metodenya yang dia pakai dalam disertasinya yang membahas kosmologi dalam Islam. Di dalamnya, Nasir memberikan keterangan tentang sejarah relasi agama dan sains. Dalam Islam, sebagai gambaran awal, peta hubungan antar keduanya. Sama halnya dengan Barbour, ia merupakan salah satu tokoh yang menganggap sejarah tersebut penting. Yang kedua, permasalahan yang terjadi antara agama dan sains sebenarnya terletak pada permasalahan etika lingkungan. Dan yang ketiga, yaitu konsep mereka atas solusi untuk integrasi antara agama dan sains. Lebih berat pada pendekatan filosofis dan metafisis. Nars dengan filsafat perennialnya yang menonjol, dan untuk Barbour melalui pendekatan filsafat proses. Baik Nasir maupun Barbour sama-sama mengharapkan adanya eksplorasi lebih jauh atas argumen mereka yang tertuang dalam pendekatan yang lebih filosofis, yang terangkum dalam 3 inti pokok pemikiran Nasir, yaitu mengenai pentingnya sejarah dan filsafat untuk dikaji ulang ketika hendak mengetahui relasi antara agama dan sains. Krisis lingkungan yang disebabkan etika manusia modern. Dan terakhir, gagasan mengenai sains Islam merupakan sebagai hasil dari filsafat perennial yang ia terapkan, yang akhirnya membawa serta metafisika ke dalam ranah yang lebih rasional. Adapun perbedaan pemikiran antara Nasir dan Barbour terletak pada 3 aspek. Yang pertama yaitu argumen mereka tentang kedudukan sains itu tersendiri, yaitu mengenai arti sains secara definitif yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka terhadap sains sebagai alat untuk menilai kebenaran. Yang kedua, perbedaan pemikiran lain antara Barbour dan Nasir, yaitu tentang satu isu di mana agama dan sains sejak kemunculannya selalu diibaratkan, yaitu tentang teori evolusi. Dan yang ketiga,
perbedaan pemikiran Nasir dan Barbour terhadap relasi agama dan sains. Juga terlihat pada objek agama yang mereka kaji dan kemudian diintegrasikan dengan sains. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sains dan agama tidak selamanya berada dalam pertentangan dan ketidaksesuaian. Banyak ilmuwan yang berusaha mencari hubungan antara keduanya. Sains dan agama merupakan dua entitas yang berbeda, namun keduanya sama-sama memiliki peranan sangat penting dalam kehidupan manusia. Agama merupakan petunjuk yang dipedomankan melalui aturan dalam kitab suci, sedangkan sains berpijak pada interaksi serta komunikasi yang terbangun dalam masyarakat. Keduanya akan bergandeng pada proses perilaku, moral, etika, stratifikasi, dan struktur masyarakat. Relasi sains dan agama pada dua tradisi di dunia barat dan dunia Islam sangat bergantung pada latar belakang historis perjumpaan antara agama dan sains. Pada tradisi di barat, perkembangan sains pada awal sekitar abad ke-15 menjadi satu titik penting kebangkitan sains. Kebangkitan ini kemudian diteruskan dengan fase ketika sains mencapai puncaknya dan agama perlahan ditinggalkan para ilmuwan. Ketidaksimpatian saintis terhadap agama ini dikarenakan sains menganggap bahwa percampuran agama dalam pemikiran hanya akan mencederai logika positif. Sedangkan dalam dunia Islam, meskipun ia tidak mengalami masa traumatik seperti halnya Barat, dunia Islam yang pernah mengalami masa kejayaan sainsnya juga pernah mengalami masa stagnasi perkembangan ilmu, dan hal ini yang kemudian menjadi penyebab ketertinggalan dunia Islam dari kemajuan sains modern yang dihasilkan oleh Barat.